Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأساتذة وأيها الطلاب والطالبات بارك الله فيكم وأيها الحاضرون رحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa bermajlis ilmu di tempat ini, di pesantren ini, sesuatu yang sangat kita butuhkan. Menghadiri majelis ilmu sesuatu yang sangat kita butuhkan, karena kita butuh ilmu untuk membangun kehidupan agama kita, karena kita juga membutuhkan guru yang membimbing kita dalam memahami ajaran-ajaran agama kita. Dan tentunya masih banyak sekali fadilah atau keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu. Namun dua hal itu sudah cukup untuk memberikan pemahaman pada kita semua bahwa kita ini harus mencintai majelis ilmu, harus berguru, harus semangat untuk terus belajar ilmu syar'i. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan ini tentang syakhsiyah al-muslim atau kepribadian seorang muslim dan muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita untuk memahami ajaran Islam dan kemudian mempraktekkan ajaran Islam kepada diri kita ini, sehingga kita menjadi sosok-sosok yang baik, manusia-manusia yang baik, yang berjalan sesuai dengan petunjuk syariah, dan kita pun punya kepribadian yang sejalan dengan petunjuk-petunjuk agama kita. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala, nikmat yang Allah curahkan kepada kita ini sangat banyak. Tidak bisa dihitung, orang akan kesulitan untuk menghitungnya. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia di akhir zaman ini adalah bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maji'uhu bil Islam. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan datangnya beliau dengan ajaran agama Islam. Jadi banyak sekali nikmat yang sudah kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, setiap detik bahkan ya. Namun di antara nikmat yang banyak itu
ada nikmat-nikmat yang besar, bahkan yang paling besar, yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad SAW di akhir zaman ini membawa agama Islam. Dan alhamdulillah Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang muslim dan muslimah, menjadi hamba-hambanya yang mukmin dan juga mukminah. Ini nikmat yang besar. Mari kita sadari, mari kita akui, dan mari kita hargai. Demikian juga mari kita syukuri dengan syukur yang luar biasa. Alhamdulillah saya jadi muslim muslimah. Alhamdulillah saya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah saya dapat hidayah untuk memeluk agama Islam ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna. Agama yang menunjukkan manusia atau mengantarkan manusia kepada jalan yang terbaik. Agama yang ajaran-ajarannya akan mewujudkan bagi manusia keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Keselamatan yang hakiki dan juga kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ajaran agama yang memerintahkan kepada semua kebaikan, semua kebajikan, semua hal yang bermanfaat. Dan di sisi yang lain, agama yang memperingatkan manusia dari segala keburukan, melarang dari segala bahaya, kezaliman, dan hal-hal buruk yang lain. Ini sekilas tentang agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Semuanya berisi kebaikan. Ajaran-ajarannya mengajak kepada kebaikan. Ajaran-ajarannya melarang kita dari segala keburukan. Dengan ini, seseorang yang komitmen dengan ajaran Islam, maka akan menjadi orang yang terbaik. Akan menjadi orang yang mutamayyiz, orang yang punya keistimewaan dan ciri khas. Dan memang itulah yang sebenarnya diinginkan dari kita semua, ya. Di hadapan kita ada ajaran terbaik, maka semestinya orang yang memeluk agama ini menjadi manusia-manusia yang terbaik. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang terbaik, yang paling lurus. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran mengajak kepada jalan yang paling lurus, petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam petunjuk yang terbaik. Maka manusia yang kemudian mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi manusia yang terbaik yang hidup di atas atau di muka bumi ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sungguh Allah itu memerintahkan berbuat adil, berbuat baik, memberi kepada dzawil qurba, sanak kerabat kita, melarang dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan atau kezaliman. Allah memberikan nasihat agar kalian mengambil nasihat itu. Dan sebagian ulama ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala menyampaikan bahwa ayat ini, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, mencakup semua larangan dan perintah dalam agama Islam. Jadi agama Islam, ajaran Islam itu kalau disimpulkan kandungannya ya isinya perintah-perintah dan larangan-larangan.
Disimpulkan lagi isinya perintah-perintah. Perintah untuk melakukan, perintah untuk menghindari. Nah, ayat yang mulia ini dikatakan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sudah mencakup semua jenis perintah Allah dan semua jenis larangan Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita. Innallaha ya'muru bil adli. Sungguh Allah itu memerintahkan perbuatan adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan keadilan yang paling adil adalah manusia mentauhidkan Allah. Manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memerintahkan kebaikan. Kebaikan kepada siapa saja. Bahkan kepada bangsa binatang. Bahkan kepada orang di luar agama Islam. Kemudian dikhususkan untuk memberi kebaikan kepada kerabat kita. Karena memang mereka orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari seseorang. Sebelum yang lain-lain. Lalu yang dilarang adalah perbuatan keji. Segala sesuatu yang diingkari oleh akal sehat manusia atau fitrah manusia yang masih lurus ya. Perbuatan-perbuatan zina atau membunuh ya. Manusia masih lurus akan mengingkari, kok bisa dia membunuh orang itu? Kok bisa dia melakukan perbuatan zina? Melarang dari kemungkaran dan melarang dari pemusuhan, perbuatan yang melampaui batas. Jadi ikhwani akhwati fillah rahimakumullah taala, agama kita agama yang mengajak kepada kebaikan, kepada cara yang terbaik, ucapan ataupun perbuatan, akidah atau ibadah, termasuk juga muamalah. Dari sinilah kemudian hendaknya seorang muslim, seorang muslimah memiliki sifat yang istimewa, identitas yang istimewa yang berbeda dari orang-orang di luar agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita menyerupai orang-orang kafir. Bahkan agama kita juga melarang kita menyerupai binatang, menyerupai orang yang fasik, menyerupai orang munafik atau orang-orang jelek yang lain. Agar identitas seorang muslim muslimah itu menjadi terjaga, menjadi baik sebagai manusia, hamba Allah yang punya martabat tinggi, yang lurus dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama atau pribadi pertama seorang muslim dan muslimah adalah annahu rajulu aqidah. Dia itu sosok yang membawa atau meyakini akidah yang lurus. Manusia yang berakidah lurus. Ini identitas yang pertama atau sifat pertama atau kepribadian yang pertama, bahwa muslim muslimah itu adalah manusia yang berakidah lurus. Akidah yang sebenarnya dari Al-Quranul Karim, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu yu'minu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Seorang muslim itu mengimani Allah sebagai Rabbnya, mengimani Islam sebagai agamanya yang dia peluk dan dia laksanakan, dan mengimani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulnya. Dia juga beriman kepada Allah Ta'ala, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir yang baik ataupun buruk. Ini yang dikenal dengan rukun-rukun iman. Seorang muslim punya sifat istimewa, punya kepribadian istimewa dengan meyakini, mengimani rukun-rukun iman yang 6. Nah, rukun-rukun iman ini akan mendatangkan faedah-faedah yang banyak sekali bila orang meyakininya dengan baik. Ketika seseorang
meyakini Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah taala sebagai Rabb-nya, maka akan banyak sekali buah yang akan dia petik dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengimani Allah adalah Rabb-nya, Tuhannya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Ketika orang faham Rabb-nya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bergantung kepada Allah. Dia akan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada manusia. Tidak takut kepada syaitan. Juga tidak takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia punya Allah yang menguasai segala sesuatu. Manusia semuanya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diajari melalui surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, bahwa seluruh manusia itu adalah makhluk Allah. Semuanya itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari manusia yang kekuatannya besar atau memiliki kekuatan yang banyak kecuali di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan mematikan mereka, Allah yang akan menentukan takdir mereka. Nah, dari sini saja ikhwani fillah rahimakumullah, ketika seseorang meyakini makna rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak, akan membuat seorang muslim itu sosok yang kuat, ya, karena dia bergantung pada kekuatan Allah yang maha kuat. Sosok yang berani karena dia paham semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sosok yang perlu selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus asa. Menjadi sosok yang baik karena dia yakin Allah itu melihat, mendengar, dan mengawasi dirinya. Bukankah ini yang dipelajari di pesantren, dipelajari di majelis-majelis ilmi, ya? Maka hendaknya siapapun yang sudah belajar masalah tauhid berusaha terus untuk menanamkan nilai-nilai ini pada dirinya. Allah itu Rabb saya yang berkuasa atas saya. Maka jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang bertentangan dengan tauhid atau kesempurnaan tauhid. Karena yang berkuasa mutlak hanya Allah, yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Iman kepada malaikat akan membuahkan dampak-dampak positif. Seseorang akan cinta kepada malaikat, cinta kepada Allah karena sudah menugaskan, ya, malaikat-malaikat menjaga manusia, ya. Juga akan membuat seseorang itu berhati-hati untuk tidak mengucapkan kecuali ucapan yang baik, karena dia disertai malaikat-malaikat yang sifatnya kiraman katibi, malaikat-malaikat yang mulia. Maka hendaknya kita tidaklah mengucapkan kecuali ucapan-ucapan yang mulia dan baik. Tidaklah melakukan hal kecuali hal-hal yang baik dan mulia, karena kita senantiasa disertai atau didampingi oleh malaikat-malaikat pencatat yang mulia sifat-sifatnya. Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala. Iman kepada hari akhir sering sekali disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya kehidupan setelah kematian. Manusia dibangkitkan dari kematiannya walaupun sudah sekian ribu tahun dia berada di kuburnya, atau mungkin sudah menyatu dengan tanah. Tapi Allah Ta'ala menetapkan hikmahnya dan sifat adilnya.
ada kehidupan setelah kematian, untuk kemudian manusia menghadapi balasan-balasan atas perbuatan-perbuatannya di dunia ini. Yang baik dibalas kebaikan, yang buruk akan dibalas keburukan dengan adil. Nah, iman seperti ini bila kuat di hati manusia juga akan membuat manusia itu berhati-hati di dunia ini, tidak berani berbuat zalim karena pasti ada balasannya, tidak berani merampas milik orang, pasti ada balasannya. Dan di sisi yang lain dia akan bersemangat untuk berbuat baik karena dia yakin ada balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik. Bahkan balasannya sangat banyak sekali. Kemudian iman kepada takdir, bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah selesai. Semuanya sudah ditentukan Allah taala, sehingga apa yang terjadi di alam semesta ini, yang terjadi hari ini, itu tidak lepas dari apa yang sudah Allah takdirkan jauh-jauh hari. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu taala. Yantaliqul muslimu fi nadaratihi fi ilal hayati ala asasi hadal iman. Dan seorang muslim bertolak dalam melihat kehidupan ini di atas asas iman yang akan menentukan gerak-geraknya, menentukan tujuannya dan juga akhlaknya, juga akan menentukan bagaimana dia memandang dunia ini dan bagaimana dia hidup di dunia ini. Ketika iman sudah menjadi landasan kehidupan seorang muslim, maka tujuannya akan jelas dia hidup di sini. Apa yang akan dilakukan juga sudah jelas bagi dirinya. Dunia ini akan hancur. Dunia ini tempat beramal. Akhirat itu tempat balasan bagi orang-orang. Maka dari sini seorang muslim bertolak dalam memandang kehidupan di dunia ini. Wa ala hadza taqumu hayatuhu, dan di atas asas inilah kehidupannya akan tegak, urusan-urusannya akan berjalan dengan jelas dan perang. Fala takhabbata wala tiha, tidak ada kesemramputan dalam kehidupan dia pun tidak tersesat, tidak berubah dan tidak mengalami perubahan-perubahan, karena sudah jelas asasnya, jelas iman kepada Allah, dan iman ini akan mengajak dia kepada tujuan-tujuan yang benar, mengajak dia kepada akhlak yang lurus, dan mengajak dia kepada pandangan-pandangan yang terbaik terhadap dunia ini, kehidupan ini, dan lain sebagainya. Beda dengan orang-orang kafir, menganggap dunia ini segala-galanya. Bahkan sebagian orang disebutkan dalam Al-Quran, kalau orang sudah mati ya sudah selesai, nggak ada kehidupan lagi, tidak ada kehidupan setelah dunia ini. Allah sudah menyampaikan sebagian orang yang seperti itu, ad-dahriyyin, wa yuhlikuna illa ad-dahr, yang mematikan kami cuma masa saja. Orang hidup, tumbuh, jadi remaja, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Ada lagi yang lahir, tumbuh, begitu sering mati. Apakah hidup seperti itu? Terus apa bedanya manusia dengan bangsa hewan yang fase-fase kehidupannya pun ya tidak jauh beda? Dilahirkan, kemudian tumbuh, kemudian nanti mati. Nah, seorang muslim, muslimah punya karakter tersendiri dalam masalah ini. Hidupnya berbeda dengan hidup orang-orang kafir, berbeda dengan hidupnya bangsa binatang. Alasannya apa? Karena ada landasan iman pada dirinya, yang kemudian memberi petunjuk, menjadi pelita bagi dirinya untuk berinteraksi dengan dunia, bagaimana seharusnya, apa yang harus dilakukan,
dan lain sebagainya. Agama Islam memfokuskan pada nilai yang agung ini, li'annahu huwa alladhi yuhaddidu bidayati masaril insan fi hadhil hayah wa muntaliqihi. Jadi Islam itu sangat perhatian pada masalah ini, ya, masalah iman, karena iman itulah yang akan menentukan jalan manusia di kehidupan ini, yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambih. Ketahuilah sungguh tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampun untuk dosamu. Dan diperintah untuk mengenal siapa yang berhak disembah, siapa yang menjadi Tuhan yang hak di alam semesta ini. Setelah orang faham ilahul haq adalah Allah Azza wa Jal, maka dia akan tahu apa yang harus dia lakukan di alam semesta ini. Dia tidak akan melakukan syirik kepada Allah Ta'ala, tidak akan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya dia akan selalu berusaha mencari ridha Allah, mencari melakukan hal-hal yang Allah cintai, karena dunia ini adalah tempat untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal soleh, sehingga nanti mendapatkan ridha di akhirat kelak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Al-Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah, ketika dihadapkan kepada seorang penguasa yang jahat, ya, penguasa jahat ini mengatakan, silahkan pilih bagaimana saya akan membunuhmu. Al-Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah, imam dari generasi tabi'in, murid besar dari Al-Imam Ibn Abbas, murid besar dari sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada pemimpin yang zalim pada masa itu, dan pemimpin zalim ini ingin membunuh ulama tersebut, ya. Pemimpin zalim ini pun mengatakan, aku akan, silahkan pilih cara engkau mati. Kata sang imam, terserah kamu, silahkan. Silahkan kamu yang memilih. Kemudian pemimpin zalim ini mengatakan, aku akan masukkan engkau ke neraka. Maka dijawab, kalau aku tahu engkau pemilik neraka, pasti aku sembah kamu. Begitu berani di hadapan orang zalim ini. Kira-kira sebabnya apa? Yang utama dan pertama tentu masalah iman kepada Allah Azza wa Jalla, iman kepada takdir, iman kepada hari akhir. Karena ketika pemimpin zalim ini mengatakan, ana qatiluka, aku akan membunuhmu, silahkan lakukan yang kamu inginkan, nanti ada qisas di akhirat kelak. Nah, posisi beliau memang tidak bisa melawan, sudah dirantai. Tapi iman beliau, keberanian beliau terhadap orang zalim ini sangat kuat sekali. Punya izzah, punya identitas yang kuat, punya akidah yang kuat di hadapan kezaliman pemimpin tersebut. Atau kisah yang lain, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam satu peperangan, beliau dan sejumlah kaum muslimin ditawan oleh kalangan Romawi, oleh pasukan Romawi, dan dihadapkan kepada Raja Romawi. Maka ditawarkan kepada dia, halaka anta tanassar, mau tidak kamu masuk Nasrani? Aku akan berikan kepadamu nisfa mulki, akan kuberikan kepadamu separuh dari kekuasaanku atau kerajaanku. Kata sahabat yang mulia ini,
Saya tidak akan pernah masuk Nasrani, nggak akan meninggalkan agama Muhammad SAW, walaupun engkau memberiku seluruh kerajaanmu dan seluruh yang kamu miliki. Iman, akidah yang kuat. Walaupun sedang diancam kehidupannya, nyawanya oleh pasukan Romawi. Akhirnya di antara tawanan itu diancam ya. Didatangkanlah bencana besar yang berisi air yang panas, salah satu dari tawanan dimasukkan ke bencana itu. Kemudian tentu kita tahu nasibnya ya. Bencana besar diisi air panas, lalu dimasukkan ke situ orang dimasukkan ke situ, akan meninggal. Nah, Abdullah bin Hudzaifah ditakuti dengan cara ini. Lalu dia pun disiapkan untuk dimasukkan ke air yang panas ini, lalu tampaklah beliau menangis. Dan Raja Romawi merasa tersenyum, merasa senang. Oh, ini menangis, berarti takut. Kayaknya sudah takut ini. Coba turunkan, ditanya lagi. Kenapa kamu menangis? Kata Abdullah bin Hudzaifah, saya menangis karena saya cuma punya satu nyawa. Saat ini saya punya nyawa sebanyak rambut saya, di jalan Allah, mati di jalan Allah, itu yang saya harapkan. Tapi saya cuma punya satu nyawa, makanya saya menangis, sedih. Kok cuma punya satu nyawa? Lalu akhirnya dimasukkan penjara, ditawan ya. Tanpa ada makanan, tanpa ada minuman, kecuali khamar dan daging babi. Ternyata beliau tidak mau menyentuhnya. Tidak mau menyentuh khamar dan daging babi. Lalu dihadapkan kepada sang raja. Kenapa kamu tidak mau makan? Abdullah bin Hudzaifah mengatakan, sebenarnya syariat sudah mengizinkan aku untuk memakan yang haram karena keadaanku seperti ini. Tapi saya tidak mau membuat kamu tertawa, mentertawakan aku, sehingga nanti Islam menjadi buruk di dalam pandanganmu. Jadi yang dipikirkan adalah Islam. Islam supaya tetap mulia. Dalam kondisi darurat orang boleh makan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, daging babi. Tapi beliau tidak ingin menyenangkan Raja Romawi itu. Tidak apa-apa lapar, tidak apa minum, bahkan kelaparan mau meninggal, asal tidak membuat orang itu senang atau gembira gara-gara saya makan daging babi ini. Mika cerita kemudian, ya sudah, kamu mau nggak mencium kepala saya? Nanti aku akan lepaskan engkau dari tawanan. Kata Abdullah bin Hudzaifah, saya mau mencium kepalamu, asal juga membebaskan kawan-kawanku. Kata raja, ya sudah. Akhirnya diciumlah kepala itu, dan dengan ini seluruh kaum muslim yang tadi tertawan menjadi bebas. Pulanglah mereka bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menceritakan kejadian tersebut. Maka Umar mengatakan, setiap orang yang ada di sekarang hendaknya mencium kepala Abdullah bin Hudzaifah. Ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala. Kisah yang sangat besar ini ya, penuh pelajaran dalam rangka menjaga akidah. Akidah itu penting, akidah itu mahal. Jangan pernah seseorang itu menggadekan akidahnya dengan hal-hal yang sepele. Nah, kita itu sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hambanya, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar yang tidak Allah berikan kepada manusia-manusia yang jumlahnya masih banyak. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di zaman kita sekarang. Islam itu nikmat besar. Hidayah Allah itu nikmat besar. Mari kita jaga akidah kita. Mari kita jaga Islam kita dan hidayah ini. Supaya ketika terjadi kematian atau kematian datang, kita dalam keadaan muslim dan muslimah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang pertama. Seorang muslim, muslimah adalah sosok yang berpegang teguh dengan akidah Islam. Tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan kesyirikan, atau hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam. Termasuk melakukan sesajen, larung kepala kerbau, dan lain sebagainya. Ini semua bertentangan dengan akidah Islam, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala atau keimanan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annahu rajul ibadah, bahwa seorang muslim muslimah itu sosok yang dikenal sebagai ahli ibadah, suka ibadah. Kenapa demikian? Karena kita hamba-hamba Allah. Kita ini ciptaan Allah, hamba-hamba Allah, dan juga diciptakan untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri ini, identitas ini tidak boleh lepas dari seorang muslim muslimah, yaitu menjadi seorang abid lillah, menjadi seorang yang beribadah kepada Allah, menjadi seorang wanita yang abidah lillahi subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai meninggal. Wal muslimu kadzalika hayatu ibadatun lillahi ta'ala, dan seorang muslim hidupnya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari cara dia berpakaian, cara dia berkata, dan lain sebagainya. Termasuk juga saat seseorang mencari nafkah, saat seseorang itu bergaul dengan tetangganya. Semuanya itu adalah ibadah-ibadah yang ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada kebaikan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari kita fokus pada masalah ibadah yang besar, ya, seperti ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita salat 5 waktu. Dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi yang berat sekalipun, selama manusia itu masih sehat akalnya, maka salat itu tidak pernah gugur darinya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah salat 5 waktu dengan cara yang istimewa melalui Isra Mi'raj. Maka mari kita istimewakan perhatian kita terhadap ibadah salat 5 waktu ini. Mari kita laksanakan salat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan salat kepada kita dengan bahasa wa aqimis salat atau wa aqimu as-salah. Tegakkanlah salat. Tegakkanlah salat oleh kalian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga ketika bicara masalah rukun Islam, beliau membahasakan rukun yang kedua dengan waqtuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Menegakkan salat itu bukan sekedar salat. Menegakkan salat itu bukan sekedar rampung, bukan sekedar selesai, bukan sekedar yang penting salat. Apalagi merasa kalau cepat-cepat itu bagus, ya. Iqamatus shalah maknanya sangat dalam sekali. Yang pertama dan utama, seseorang ikhlas karena Allah dalam salatnya. Kemudian menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia menghadapkan kepalanya ke arah kiblat, maka hatinya pun diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengerjakan salat sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu memperhatikan ruhnya, memperhatikan syaratnya, rukunnya, dan lain-lain. Nah, salat-salat yang seperti ini nanti akan mendatangkan faedah seperti yang Allah sebutkan dalam ayat Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena demikian,
Karena dalam salat ada, kata Syekh Salim Hilali, ada 3 unsur, ada ikhlas, ada khasyah kepada Allah, dan ada zikrullah ya. Ikhlas akan membuat orang itu semangat berbuat baik walaupun tidak ada yang memuji, walaupun tidak ada yang melihat. Khasyatullah akan mencegah seseorang dari perbuatan maksiat, dan zikrullah akan menjadikan hatinya itu selalu diterangi untuk melakukan apa saja yang terbaik. Maka mari kita jaga sholat kita dimanapun kita berada. Terutama buat santri, di rumah jagalah sholat 5 waktu dengan baik. Kerjakan di masjid secara berjamaah. Karena orang laki-laki itu sholat wajibnya di masjid secara berjamaah. Kenapa dikumbang-endangkan adzan? Ya untuk memanggil manusia. Ayo datang, ayo datang. Muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, itu artinya apa? Bukan sholatlah di rumah kalian, bukan, tapi ayo ke sini. Kecuali pas corona kemarin ya, shallu fi rihalikum. Tidak. Sekarang hayya 'alas shalah, ayo sholat. Di mana? Di tempat saya ini mengumandangkan adzan berjamaah. Kemudian dalam masalah sholat, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, Nabi SAW sudah mencontohkan sholat itu ada bacaan-bacaan khususnya ya. Maksudnya surat-surat khusus ya. Jangan sampai orang itu mengerjakan sholat dengan cepat, cepet-cepetan. Jangan sampai orang itu malas untuk mengerjakan ibadah sholat. Karena malas sholat itu sifat orang munafik, bukan ciri orang Islam. Bukan ciri seorang muslim muslimah, tapi cirinya orang munafik, malas sholat, berat untuk sholat, apalagi benci kepada sholat. Hati-hati. Demikian juga orang yang suka menunda-nunda sholat ya. Nanti dan nanti, maka akan terkena ancaman fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat yang lalai dari sholatnya. Di antaranya adalah sholatnya di akhir-akhir waktu. Dan ini pun ciri khas sholatnya orang munafik. Nanti dan nanti. Akhirnya sholat asarnya 5:30 sore. Bal-balan akhir. Ya nanti liburan bal-balan terus. Sholat duhurnya nanti 2:30. Sholat isya kapan? Semaunya ya. Salat ini disyariatkan dengan cara yang mulia, mari kita perhatikan dengan perhatian yang lebih besar. Ibadah yang paling istimewa ya. Ibadah yang paling penting setelah rukun syahadatain, maka mari kita jaga dengan baik di pesantren, di luar pesantren, kita berada di rumah atau saat safar atau di manapun kita berada. Itu akan menjadi kebaikan seorang hamba. Menjaga imannya, menjaga zikrullahnya, dan lain sebagainya. Jadi yang kedua ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, seorang muslim-muslimah itu sosok yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, ibadah yang bentuknya ucapan atau perbuatan, ibadah yang bentuknya mengeluarkan harta atau yang lain sebagainya. Hendaknya dijadikan hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah itu bisa menghiasi hidup kita tanpa perlu waktu khusus, tanpa perlu tempat yang khusus. Mari kita makmurkan, mari kita barokahkan hidup kita dengan banyak-banyak zikrullah, banyak-banyak baca Al-Quranul Karim. Kalau salat tentu butuh, kita harus cari tempat dulu, harus wudhu dulu. Tapi kalau zikrullah bisa dilakukan kapan saja, dalam kondisi
apa saja selain yang dilarang dalam syariat. Berjalan, duduk, berbaring. Seseorang bisa zikrullah dalam keadaan tersebut. Wa 'alifal muslimu yaqum bi hadhil ibadati mukhlishan fiha lillah. Maka berdasarkan ini seorang muslim mengerjakan ibadah-ibadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah tersebut. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah diperintahkan mereka kecuali untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan cara mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat sombong sekali ketika orang tidak mau sujud kepada Allah, ya. Manusia itu harus ibadah kepada Allah, tapi ada orang yang sombong sekali kepada penciptanya, kepada alam semesta ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Berikutnya, annahu rajulu akhlaqin, bahwa seorang muslim, muslimah itu sosok yang memperhatikan akhlak yang mulia. Identitasnya adalah saya orang yang berakhlak mulia. Yang pertama, saya akidahnya lurus, saya muslim yang beriman kepada Allah. Yang kedua, saya orang yang mau beribadah kepada Allah dengan terus menerus. Yang ketiga adalah saya ini orang yang berakhlak mulia. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Di antara hal yang membedakan seorang muslim dengan yang lain-lain adalah annahu rajulu khuluqin karim, yaitu sosok yang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian pergaulannya pun baik, suluknya pun terpuji dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sering kita ungkapkan beliau adalah uswah kita, qudwah kita. Maka mari kita komitmen dengan ucapan itu. Teladan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah Allah puji dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau di atas akhlak yang agung. Makna ayat ini dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah melakukan semua perintah Allah, sudah menjauhi semua larangan Allah, sehingga hal itu menjadi jibillah beliau, sudah menjadi tabiat beliau yang melekat, sudah menjadi sifat bawaan beliau untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam Al-Quranul Karim atau juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalil yang memerintahkan untuk berakhlak baik, untuk beradab baik, untuk melaksanakan adab-adab Islam, ya. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah keburukan dengan perbuatan yang baik, niscaya akan menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia atau yang baik. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis yang mulia ini yang disampaikan Nabi SAW kepada sahabat Mu'ad dan yang lain, dikatakan sebagian ulama bahwa inilah cara sukses dalam hidup. Karena hidup itu tidak lepas dari hubungan seorang kepada Allah, kepada diri sendiri dan juga kepada sesama manusia. Bagaimana seseorang menjalin hubungan kepada Allah? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah Allah kepada Allah dimanapun kau berada. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah dimanapun kau berada. Utamakanlah perintah Allah untuk kamu lakukan, walaupun tidak ada orang yang melakukannya. Jauhilah larangan Allah, tidak perlu takut, tidak perlu malu, walaupun banyak orang yang melakukannya. Nah, berikutnya adalah berinteraksi dengan diri sendiri. Bagaimana itu?
iringilah perbuatan yang salah, perbuatan dosa atau keburukan dengan kebaikan, nanti akan menghapuskannya. Ini interaksi kita dengan diri kita sendiri ya. Kita berbuat dosa, bagaimana sikap kita yang baik? Cepat-cepat bertaubat, lakukan kebaikan, lakukan banyak-banyak kebaikan, nanti akan menghapuskannya. Dan yang ketiga adalah seseorang tidak bisa hidup kecuali dengan orang lain. Maka Nabi SAW menyatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dengan ini nanti seorang muslim muslimah akan sukses di kehidupan dunianya dalam menjalin hubungan dengan Allah, dengan diri sendiri, dan juga kepada sesama manusia. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Bahkan disebutkan dalam beberapa ibadah, ibadah itu punya hubungan erat dengan masalah akhlak ya. Islam mengaitkan sebagian ibadah dengan akhlak-akhlak yang harus dijauhi atau akhlak yang harus dilakukan ya. Ketika orang itu puasa, hendaknya dia menjaga puasanya. Caranya bagaimana? Menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga tangannya dan lain sebagainya. Tidak berkelahi, tidak berbuat zalim, atau tidak berbuat hal yang diharamkan oleh syariat. Demikian juga dalam ibadah haji, Allah Ta'ala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman faradha fihinna al-hajj, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang sudah melakukan kewajiban haji di bulan-bulan tersebut, menetapkan ibadah haji di bulan tersebut, maka jangan melakukan rafas, hal-hal yang jorok, ucapan-ucapan jorok, jangan melakukan kefasikan, dan juga tidak melakukan perdebatan saat dia berhaji. Jadi ada hubungan yang ditekankan dalam Islam. Kalau orang ibadah itu ya akhlaknya juga harus bagus, lisannya dijaga, emosinya dijaga, mata dijaga, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu ikhwani wa akhwati fillah rahmakumullah ta'ala, mari kita menjaga diri dari sifat yang buruk, dan mari kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat baik yang diajarkan dalam agama kita. Seperti as-sidq, berkata jujur. Jujur itu diperintahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur itu mujur, bukan ajur. Jujur itu kebaikan. Jujur itu mengundang kebaikan yang banyak. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Jujurlah kalian. Jujur itu akan mengantarkan kepada albir, yakni segala jenis kebaikan. Dan nanti akan mengantarkan orang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran akan mendatangkan kebaikan. Dusta bohong akan mendatangkan keburukan di dunia dan juga kehancuran di dunia. Orang kok terkenal bohong, nggak punya teman. Orang kok terkenal bohong, nggak ada orang yang mau ngajak bisnis dengan dirinya. Sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu merasakan betapa indahnya ya dampak dari kejujuran beliau, walaupun harus menghadapi hukuman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jujur ketika tidak ikut perang Tabuk. Dia bisa mengucapkan alasan-alasan macam-macam, tapi dia tahu seandainya selamat pada waktu itu tidak akan selamat di akhirat kelak. Akhirnya jujur dan kemudian mendapatkan hukuman dari Nabi SAW, tapi akhirnya karena dia tobatnya tobat yang sejati, Allah Ta'ala menerima tobat dia, dan kisahnya pun disebutkan dalam Al-Quranul Karim.
Jujur itu apa tadi? Kemujuran ya. Jujur itu keuntungan, jujur itu kebaikan, jujur itu kebajikan yang besar. Wal karam, orang dermawan, kemudian tawadhu, menjaga mata dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan maksiat, bersabar, malu dan lain sebagainya. Ini di antara sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Jujur, kemudian bersifat mulia ya. Berderma kepada orang lain, membantu orang lain, kemudian tawadhu, tidak merasa lebih dibandingkan di hadapan orang lain. Lalu orang itu bersabar ya. Sabar itu juga menjadi kunci kesuksesan seseorang ya. Sabar dalam thalabul ilmi, sabar dalam mencari penghasilan dan lain sebagainya. Kunci kesuksesan menjadi thalibul ilmi, pencari ilmu, menjadi orang alim atau menjadi pebisnis dan lain sebagainya. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah al-haya, sifat malu. Yang dikatakan Nabi SAW, la yati illa bi khair. Tidaklah datang sifat malu kecuali dengan membawa kebaikan. Apalagi kalau itu seorang muslimah. Jagalah rasa malu kalian. Tampakkanlah rasa malu kalian dengan lebih besar lagi. Di masa-masa sekarang ini, sebagian orang sudah tidak malu-malu lagi untuk melakukan hal-hal yang bodoh sekalipun. Melakukan hal-hal yang ditentang oleh akal sehat ya. Yang penting viral, yang penting terkenal, yang penting dapat fulus, walaupun harus melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang dungu dan hal-hal seperti itu. Rasa malu termasuk iman, termasuk cabang iman, dan itu manfaatnya besar, akan menghalangi orang dari hal-hal yang tidak terpuji. Maka bersyukurlah kalau orang itu pemalu ya. Pemalu, punya sifat malu, karena akan menghalangi orang dari mencuri, dari menyontek. Ah, saya malu nanti kalau ketahuan menyontek. Saya malu kalau ketahuan berbuat bohong. Saya malu kalau dikenal orang sebagai pembunuh dan lain sebagainya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Yang keempat atau terakhir di buku ini, al-muslimu rajulu ilmin wa ta'amulin wa da'wah. Orang Islam itu orang yang berilmu. Orang Islam itu orang yang menjalin hubungan dengan orang lain. Orang Islam itu orang yang berdakwah. Nah, yang pertama di sini, orang Islam itu orang yang berilmu. Karena bodoh itu penyakit. Bodoh itu merusak. Agama kita dibangun di atas ilmu. Maka orang tidak boleh ibadah di atas kejahilan. Dalam segala hal yang akan kita lakukan dalam urusan agama, hendaknya dibangun di atas ilmu. Supaya muamalah kita betul, ibadah kita betul, keyakinan kita lurus ya. Wa hadhihi mizatun ukhra li syakhsiyatil muslim annahu yasiru fil hayati ala ilmin wa basirah. Ini identitas atau pribadi muslim yang lain, atau kemuliaan atau keistimewaan yang lain bagi pribadi seorang muslim. Dia berjalan di kehidupan ini di atas ilmu dan basirah. Di atas ilmu, di atas hujah yang jelas ya. Ketika dia melakukan sesuatu ya dia tahu itu ada perintahnya, menghindari sesuatu dia tahu karena itu ada larangannya. Dan itulah takwa ya. Sebagaimana dikatakan oleh Talq bin Habib rahimahullah, takwa itu engkau melakukan suatu ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah untuk mengharapkan pahala Allah. Engkau menghindari maksiat kepada Allah dengan cahaya dari Allah untuk menghindari
siksa Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini orang akan selamat. Dengan ini akan selamat. Wa yata'amalu ma'al akharin bima yuhibbu an yu'amiluhu bihi. Dan dia pun berinteraksi dengan orang lain dengan cara-cara yang dia suka untuk diperlakukan dengan seperti itu. Jadi kita ini hidup tidak mungkin berpisah dari orang lain, tidak mungkin menyendiri, tidak mungkin ya. Manusia itu madani bitabi'i ya, sifatnya sosial. Butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak bisa kalau mau makan ya nanam padi dulu ya. Sakit ngobati sendiri. Tetap akan butuh bantuan orang lain. Karena itu di dalam Islam kita diperintahkan untuk memperlakukan orang dengan cara-cara yang kita suka diperlakukan dengan itu. Kita menghormati orang lain, kita muliakan orang lain, kita peduli dengan orang lain, karena seseorang akan suka kalau diperlakukan dengan cara-cara seperti ini. Ini kaidah yang sangat luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan sesuatu kepada orang lain dengan sesuatu yang kita suka diperlakukan dengan cara-cara tersebut. Jadi ketika seseorang itu berinteraksi dengan orang lain, dengan tetangganya, dengan kawannya, maka interaksinya itu bertolak dari cinta dia kepada mereka karena Allah ya. Dan mengharapkan kebaikan bagi mereka. Dan mendoakan kebaikan bagi mereka untuk kebaikan dunia mereka atau akhirat mereka, dan juga untuk kebahagiaan dunia dan akhirat mereka. Luar biasa nih. Saat bergaul dengan orang lain, pergaulannya dengan orang lain bertolak dari mencintai mereka, ingin kebaikan bagi mereka, juga berdoa kebaikan bagi mereka untuk kebaikan mereka. Fal muslimu laysa ananiyan. Seorang muslim itu bukan seorang yang egois, nafsi-nafsi. Yang penting saya dapat, orang lain nggak dapat, terserah. Tidak seperti itu. Silakan dilihat bagaimana orang Ansar ya, lebih mengutamakan kaum muhajirin padahal mereka dalam kondisi yang berat. Dalam agama kita ada sifat isar atau akhlak isar yang diajarkan, mengutamakan orang lain. La yuridul khaira illa li nafsihi wa laysa hasudan. Jadi seorang muslim bukan seorang yang egois, bukan orang yang hanya ingin kebaikan untuk dirinya sendiri, bukan orang yang dengki, yang ingin nikmat orang lain itu hilang, atau bukan orang yang menginginkan keburukan untuk orang lain. Maka hati-hati kita. Jangan sampai niat-niat itu ada pada diri kita ya. Orang dapat sesuatu kebaikan, nikmat dari Allah, kemudian kita dengki. Naudzubillah. Atau sebaliknya mengharapkan ada keburukan menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin. Naudzubillah. Justru yang kita harus lakukan adalah yang tadi disampaikan di awal-awal ya. Mencintai mereka, mengharapkan kebaikan bagi mereka, kemudian mendoakan kebaikan bagi mereka. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, seorang muslim berdasarkan poin keempat ini, dia orang yang tergerak untuk berdakwah sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Gak usah muluk-muluk ya. Artinya ketika dia punya ilmu, silakan disampaikan. Kalau belum punya ilmu, ya jangan menyampaikan hal tersebut ya. Sudah paham tafsir Al-Fatihah, sampaikan kepada orang lain. Faham tata cara ibadah yang benar, sampaikan kepada orang lain. Sudah tahu larangan agama, sampaikan kepada orang lain, peringatkan orang lain dari hal tersebut. Balighu anni walau ayah ya. Kalau orang sudah paham satu ayat, sampaikan kepada orang lain. Balighu
Kata Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhan dalam Daurah Balighu, di sini taklif, sebuah beban, sebuah tanggung jawab. Ani ini tasyrif, kemuliaan. Sampaikan dariku, dari Nabi SAW. Walau ayah ini takhfif, kemudahan. Orang tidak harus faham semua ilmu baru kemudian berdakwah, tidak. Tapi ilmu yang sudah dimiliki silahkan sampaikan kepada orang lain. Walaupun itu makna ayat, makna hadis, atau makna zikir, atau kebaikan-kebaikan yang sederhana dan lain sebagainya. Sampaikan supaya kebaikan itu menyebar, supaya ilmu itu menyebar, supaya orang faham larangan agama, dan juga supaya orang kemudian semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang itu datang dari antum semua. Dan tentunya ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dan pahala. Allah Subhanahu wa taala sudah memuji umat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia dengan sifat-sifat kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun ikhwani wa akhwati fillah rahmatullah sudah mengenal atau sudah tahu tentang kandungan surah Al-Asr ya. Di situ ada kewajiban berdakwah, kewajiban bersabar di atas dakwah ya. Dan orang yang melakukan berdakwah itu salah satu orang akan selamat dari kerugian. Akan selamat dari kerugian. Demikian ikhwan akhwati fillah rahimakumullah, beberapa identitas atau sifat-sifat dan kepribadian seorang muslim muslimah dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam interaksinya dengan orang lain ya, yang jelas-jelas sangat berbeda dengan orang-orang kafir yang lain, orang-orang kafir, dan juga berbeda dengan orang-orang yang tidak beragama atau berbeda dengan bangsa-bangsa binatang ya. Dan mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat iman. Dan semoga kita ini menjadi orang-orang yang selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini, dan khusus bagi para santri yang akan liburan, jadilah sosok yang berakidah lurus ya, dimanapun kalian berada. Jadilah orang yang terus menghambakan diri kepada Allah dimanapun kalian berada, dan jadilah orang yang menampakkan akhlak yang baik di hadapan siapapun ya, agar agama ini nanti menjadi dicintai manusia. Agama ini menjadi, kalian pun berdakwah dengan akhlak kalian, berdakwah dengan penampilan kalian, ucapan kalian yang baik-baik. Ini bisa menjadi penarik dakwah bagi orang-orang yang belum masuk Islam atau orang-orang yang belum suka agama Islam dan lain sebagainya. Dan tunjukkan kalian sebagai orang yang bisa bermuamalah dengan baik. Jangan tidur melulu nanti di rumah ya, atau merasa aku isinan ya. Lakukan dakwah, temui teman-teman SD yang dahulu, ajak untuk ngaji atau hal-hal yang positif. Semoga kalian menjadi orang-orang yang mafatihul khair, pembuka kunci kebaikan, dan juga maghalikul syarr, gembok-gembok yang menutup keburukan. Demikian, barakallahu fikum. Semoga para santri selalu jaga Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufiknya dimanapun mereka berada. Wallahu taala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.